Ya, Sadar kaya ini bahwasanya setiap orang itu punya kesempatan untuk kaya. Setiap ya. orang. Karena kaya itu adalah pilihan. Jadi sebenarnya kita menentukan nasib kita sendiri. Kembali lagi di channel Roda Kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sadar kaya bersama Bapak Muhammad Taufik SPD dari SMK Negeri 1 Keraksaan. Pak Taufik, Ya. sadar kaya yang dimaksud ini sadar seperti apa? Kita harus benar-benar sadar untuk kaya. Apakah seperti itu yang dijelaskan nantinya? Begini Mas Mukti. Kemarin saya sudah mereview atau membaca buku yang ditulis oleh Bapak Mardigu WP. Oh iya. Sadar kaya ini bahwasanya setiap orang itu punya kesempatan untuk kaya. Setiap orang. Karena kaya itu adalah pilihan. Jadi sebenarnya kita menentukan nasib kita sendiri dengan menentukan sadar kaya tadi. Maka perlu kita menginstal namanya software kaya. Misalnya kita harus menginstal hidup sehat, bahagia, rezeki berlimpah, tidak terhingga. Ini yang perlu kita install di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, ya kan? Otak kita ini sebagai softwarenya. Jadi kita perlu menginstalnya dan kita pikirkan setiap hari. Kalau kita sudah pikirkan setiap hari, maka otomatis kita akan menjadi kaya seperti itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Tapi tentunya harus bekerja juga, Pak ya. Betul. Setelah kita menginstal software kaya tadi, maka perlu action. Action tadi adalah berusaha dengan bekerja dengan potensi yang sudah kita miliki untuk meraih pola sukses tadi. Untuk yang sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak kaya-kaya, nah ini yang salah di bagian mana ini, Pak? Mungkin mindset awal sudah keliru. Kelirunya seperti apa? Kelirunya karena kita itu kan sudah terbentuk dari lingkungan sekitar dengan bermacam-macam pemikiran. Tentunya yang positif dan negatif itu sudah masuk ke dalam diri kita, itu sudah menjadi tembok besar. Nah, itu yang harus kita runtuhkan, tembok besar tadi, penghalang tadi, hal-hal yang negatif tadi. Maka untuk menginstal software baru, sadar kaya tadi ya, kita harus meruntuhkan tembok besar tadi. Kita harus hapus semua hal-hal negatif, hal-hal yang tidak menjadikan kita kaya ke belakangnya, itu kita harus hapus semua dalam kehidupan kita. Tentunya ini tidak mudah. Seperti halnya seorang bayi ya kan, untuk berjalan dia itu harus lama. Ada proses di situ, betul. Ada proses. Yang pertama dia kan berbaring di timang, kemudian setelah beberapa bulan dia bisa duduk, kemudian merangkak dan akhirnya berjalan. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi tidak ada istilah instan itu untuk kesusahan, tidak ada. Secara otomatis tiba-tiba berjalan kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Semuanya butuh proses. Karena ini kehidupan, butuh action kita, butuh kerja keras kita juga. Jadi intinya software kaya ini kita install dulu ya dalam pikiran kita, kemudian kita ikuti dengan action kita, dengan ikhtiar istilahnya, dengan bekerja keras. Untuk sadar kaya yang tadi dibahas tentang tembok besar. Betul. Tembok besar ini contohnya seperti apa? Pemikiran negatif seperti apa yang menghalangi kita untuk kaya? Misalkan gini, saya kasih pertanyaan kepada Mas Mukti. Bisakah Mas Mukti mendapatkan mobil Pajero bulan depan? Apa jawabannya? Kemungkinan tidak bisa kalau dengan waktu singkat. Itu yang dinamakan tembok besar tadi. Hal negatif tadi. Kan itu kan hal negatif, itu sudah menolak sebenarnya. Jadi padahal secara logika memang tidak akan bisa kalau bulan depan dapat mobil Pajero.
secara logika memang tidak bisa, tapi secara alam bawah sadar kalau kita pikirkan secara terus menerus, ya kan, tiap hari kita pikirkan terus dan diiringi dengan usaha kita, insya Allah akan ada keajaiban di situ. Menanamkan pikiran seperti itu kan enggak semudah apa yang kita bayangkan juga. Itu prosesnya sulit. Betul. Untuk menggiring pikiran negatif ke pikiran positif karena sudah terbiasa dari lingkungan tadi. Nah, ini bagaimana langkah cepatnya supaya kita selalu berpikir positif? Betul. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Begini, seperti halnya kita ingin belajar mobil lah istilahnya, ya kan? Ya. Secara sederhana belajar mobil. Awalnya kan kita tidak bisa, ya. Kemudian kita belajar mobil, nyetir mobil. Tentunya ini merupakan lompatan yang sangat jauh, ya kan? Iya. Lompatan yang sangat jauh. Awalnya kan kita tidak bisa. Tapi setelah kita latih setiap hari, maka sel-sel otak itu akan membangun jembatan sendiri, sedikit demi sedikit, ya kan? Untuk melampaui misalkan pulau di depan itu, ya. Nah, ketika kita melatih belajar mobil setiap hari, maka sel-sel itu membangun jembatan setiap hari, sedikit demi sedikit. Kalau jembatan itu sudah tersambung, maka kita akan sudah terbiasa. Karena kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter, dan karakter akan membentuk suatu perilaku, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Berarti kesimpulannya tembok besar untuk orang yang mau belajar mobil, tembok besarnya ini adalah saya tidak mungkin bisa belajar mobil karena saya tidak punya mobil. Nah, seperti itu ya mungkin contohnya. Tembok besar yang terjadi untuk orang yang mau belajar mobil. Ya, bisa jadi. Bisa jadi dia pikirannya sudah kalah duluan sebelum belajar. Hal yang pertama mungkin dia tidak punya mobil. Ya. Hal yang kedua mungkin dia tidak bisa membelinya. Nah, tapi kalau secara pikiran positif, mungkin saja dengan kalau sekarang itu dengan dana 750 kita bisa belajar ke Natuna misalkan. Untuk kursus driver. Itu kan sudah mungkin dengan pikiran positif. Tanpa harus kita punya, kita bisa belajar mobil seperti itu. Tergantung niat ya. Tergantung niat. Besar pasti apapun caranya untuk bisa mengemudi mobil pasti dia lakukan. Iya, seperti itu. Jadi tergantung niat yang gigih, ya kan? Kalau kita punya niatan yang gigih dan diasah terus menerus, ini kan perlu diasah sebenarnya. Kadang kan niat itu awalnya tinggi, kemudian setelah berjalan beberapa saat itu turun lagi. Itu sudah biasa, tapi jangan sampai menghilangkan niat tadi. Kalau kita menghilangkan niat tadi, intinya kita menolak doa yang sudah kita ucapkan. Jadi terus saja melangkah, terus saja melangkah sampai pada titiknya nanti akan terjadi keajaiban tersebut. Berarti saat kita berdoa, kita harus meyakini doa tersebut akan terkabul. Mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi kita itu harus yakin terlebih dahulu sebelum itu terjadi. Itu intinya pada buku Sadar Kaya itu. Jadi harus percaya sebelum terjadi. Jadi jangan banyak tanya. Kalau Anda banyak tanya, maka itu merupakan hal-hal yang negatif, merupakan tembok besar yang akan menghalangi jalan Anda ke depannya. Saya pernah berdoa untuk membeli sebuah rumah, tapi gaji saya waktu itu untuk biaya hidup pun ini masih kurang. Saya berdoa setiap hari, ya mungkin setahun 2 tahun, Pak. Setahun 2 tahun. Ya betul katanya Pak Taufik tadi, ada cara lain agar kita bisa mencapai tujuan kita. Ternyata tidak selalu dengan gaji, gitu kan. Betul. Ada hal lain yang mendorong untuk bisa tercapainya keinginan. Jadi kan prosesnya berselang 2 tahun ya? Iya, berselang 2 tahun. Jadi semangatnya tidak berkurang waktu itu kan ya? Waktu itu kalau berkurangnya sempat berkurang, sempat putus asa saya, Pak. Ini doa saya kok tidak terkabul-kabul. Nah,
putus asa kira-kira sebulan 2 bulan. Itu muncul lagi keinginan untuk berdoa. Ya. Nah, saat muncul keinginan kedua untuk berdoa, Ya. saat itu sudah diberikan jalan. Berarti kan benar prosesnya tadi kan. Jadi kita perlu memikirkan terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bahkan sampai hal itu benar-benar terjadi tanpa harus berpikiran tidak mungkin. Nah, tidak mungkin itu yang akan merusak doa tadi. Berarti secara logika ya memang tidak mungkin. Berarti di kehidupan sehari-hari logika jangan 100% digunakan berarti Pak ya. Betul, karena di kehidupan nyata ini yang berpengaruh ya kan 88% itu alam bawah sadar. Sementara yang bekerja di kehidupan nyata ini hanya 12%. Begitu. Maksudnya yang 12% ini yang pikiran sadar. Logika ya. Iya, yang logika. Oh, Jadi iya. yang terjadi di semesta ini ya kan, algoritma semesta istilahnya gitu. Yang bekerja itu alam bawah sadar. Jadi 88%. Jadi yang secara sadar, secara logika itu hanya 12%. Maka kita tidak perlu sesuatu itu harus dilogikakan karena yang berlaku hanya 12%. Tapi kalau kita masuk ke alam bawah sadar, cara kerja otak istilahnya, maka kita akan cepat mendapat apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Terus saya pernah dengar juga ada yang orang kaya tapi tidak bisa menikmati. Nah, ini sebenarnya sudah beda jalur sama sadar kaya berarti Pak ya. Saya pernah dengar orang tuh kaya tapi dia tidak bisa menikmati karena hutang-hutangnya yang mungkin terlalu banyak, atau punya saudara-saudara yang terlilit hutang jadi membantu, akhirnya di kehidupan keluarganya ketidakharmonisan itu muncul. Nah, itu bagaimana dengan prinsip sadar kaya yang Bapak barusan ceritakan? Kita perlu tanyakan lagi untuk modal dia untuk berusaha itu apakah dari sumbernya dari hasil hutang atau murni tidak ada hutang sama sekali. Kalau sumbernya itu dari hutang, ya pasti nanti dia akan mengalami hal-hal seperti itu, karena dalam agama kita itu sudah jelas bahwasanya hutang itu riba, dan kemudian setelah kita akan melakukannya kemudian kita dapatkan hasil, tapi dengan hasil tadi kita tidak bahagia kan, pastinya itu kan merupakan salah satu dari indikasi riba tadi. Akhirnya ada yang naik kemudian turun lagi bahkan sampai nol, itu bisa saja terjadi gitu. Karena modal yang kita dapatkan itu dari hutang. Oh, berarti masih belum dikatakan kaya kalau kita sudah punya rumah, mobil dan semua yang kita inginkan sudah punya, tapi itu hutang. Betul, sebisa mungkin hindari hutang, Mas. Kalau ingin membuka usaha, usahakan dana sendiri, tidak pinjam bank istilahnya begitu, karena itu akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Karena selang beberapa tahun pasti kita akan mengalami kemunduran, bahkan yang sangat drastis. Ya, kadang orang berpikir untuk modal usaha ini harus berhutang dulu. Untuk membuka cabang, menambah produk-produk baru kita harus berhutang dulu. Nah, itu mindset yang kurang bagus. Itu mindset yang salah sebenarnya. Mindset yang selama ini kita dengar dan kita adopsi selama kehidupan sehari-hari, misalnya, ya kan? Ya. Di lingkungan kita, bahkan keluarga kita itu sudah membudaya hal-hal seperti itu. Jadi mulai sekarang hal-hal mindset seperti itu kita hilangkan. Ya. Kalau perlu kita tidak perlu berhutang, maka kita harus meriset dari sekarang. Meriset dari sekarang, kita harus menginstal software kaya tadi, software sadar kaya. Software kesehatan, kebahagiaan, harta berlimpah dan tidak terhingga. Nah, itu yang harus kita tanamkan mulai dari sekarang.
Kita jadikan doa Pak ya berarti Pak ya. Betul, kita jadikan doa setiap hari, setiap langkah kita, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, bahkan setiap tahun dan seterusnya. Nanti pada titiknya kita akan sukses dan harta kaya dan melimpah, dan kita tinggal melihat menikmati hasilnya begitu. Tadi saya berpikir sadar kaya itu ada seseorang yang kaya tapi dia tidak bisa menikmati. Saya pikir seperti itu sadar kaya. Bukan. Ternyata untuk proses kekaya ini ada tembok tadi Pak ya, tembok yang menghalangi. Tembok besar yang Iya. menghalangi. Jadi kita harus runtuhkan tembok tadi. Oh iya, terima kasih Pak Taufik. Ini penjelasannya sangat bagus dan luar biasa. Kapan-kapan rencananya mau membahas tentang apa lagi Pak Taufik? Ini pembahasannya semakin ke depan semakin bagus tambahnya. Iya. Nanti kita akan membahas 2 jurus kaya. Dua jurus kaya. Teman-teman Menjadi kaya. selalu ikuti channel ini karena pembahasan ke depan akan lebih menarik. Tadi yang kita bahas adalah 2 jurus kaya. Iya, 2 jurus kaya. Nantikan videonya sampai selesai. Tidak lama lagi video tersebut akan dibuat ya Pak Taufik ya. Iya, insyaallah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.